Halo semua, balik lagi bersama saya Fansya Putra di channel Panda Sarjana. Kali ini saya akan membawakan tutorial di part ke-6 RPG Marker MV mengenai bagaimana cara membuat sebuah eventing. Nah, eventing yang akan kita buat kali ini adalah ngebuat eventing in ataupun penginapan, kemudian eventing cheese, dan eventing yang lainnya. Nah, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe dulu di channel Panda Sarjana agar kalian tidak ketinggalan berita info update terbaru dari Panda Sarjana. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena kalian akan mendapatkan notifikasi dari Panda Sarjana ketika update. Oke, mari kita next ke video. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Panda Sarjana, kalau untuk membuat sebuah in atau penginapan, tentunya kita harus ngebuat dulu background ataupun sebuah tempat yang sesuai untuk penginapan. Nah, cara untuk membuat sebuah penginapan ataupun di dalam sebuah in, pertama sekali kita buat dulu di luar ini adalah SP outside ataupun outside. Kita harus ganti dulu tilesetnya. Cara mengganti tileset adalah tinggal klik di sini, kemudian klik kanan. Setelah itu klik edit. Nah, kemudian di sini kita ganti namanya misalnya menjadi penginapan. Kita copy, ya kan? Kemudian di sini kita klik lagi display name-nya kita ganti jadi penginapan. Nah, di tileset ini kita ganti menjadi outside, inside, region, SP outside, kemudian ada SP inside. Nah, perbedaan antara semua tileset ini adalah kalau SP ini dia udah masuk ke segi modern, sedangkan kalau outside ini dia masih ke bagian-bagian yang kayak masih prasejarah lah istilahnya. Nah, kita klik aja outside, kita bikin dulu tampilan luarnya. Nah, kita bisa mengubah ukuran layar ataupun ukuran dari kanvas game kita dengan klik width dan height. Jadi di sini saya tidak mengubah ukurannya. Nanti kalian bisa ya mengubah ukurannya sendiri karena ukuran maksimalnya itu adalah 225 pixel dikali 225 pixel. Nah, scroll no loop-nya ini tidak perlu dicentangkan, bikin aja no loop karena nanti ini kemungkinan di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi. Nah, auto play BGM-nya ini nanti sesuaikan sama sesuaikan dengan lagu ataupun tema dari tahun kalian, kan ada tahun 1, tahun 2 ataupun tahun 3. Jadi kita nggak usah centangkan ini karena nanti kan suaranya akan bising. Nah, specific battle black ini untuk kalian yang kalau seandainya nanti di dalam kota kalian nanti ingin ngebuat sebuah arena bertarung ataupun sebuah event di mana event bertarung, jadi kalian bisa ngebuat di sini gitu untuk bagian latar belakangnya, dan ini wajib ya gitu kan karena kalian harus ngebuat game tadi itu harus menampil dia di dalam sebuah kota tadi. Nah, kemudian ini tidak perlu dicentang, jadi kita langsung aja masuk ke sini, kita oke kan. Nah, maka otomatis grassnya akan berubah sesuai dengan grass yang ada di sini. Nah, kita akan buat dulu bagian luarnya, misalnya ini kan. Jadi kita pilih rectangle, kita buat seperti ini. Oke, kan ada di posisi tengah. Setelah itu kita ambil di bagian C itu atap seperti ini. Oh, ini kan karena kayu, kita bikin kayu aja. Oke, kurang lebih seperti ini kalau untuk ngebuatnya. Jadi ini kalian tidak perlu sama sekali punya skill untuk ngegambar tilesetnya. Jadi tilesetnya itu memang udah ada dari bawaan softwarenya. Dan jangan lupa untuk klik dan subscribe juga ya di channel Panda Sarjana. Nah, oke. Selanjutnya kita tambahin sebuah template gelap pintu seperti ini. Lalu kita tambahkan jendela bunga seperti ini. Nah, baru kita letakkan di sini ada bacaan in. Nah, jadilah in kita. Baru kita desain sebagus mungkin. Kita masukkan aja pohon cemara di sini. Nah, ini kenapa harus satu-satu? Karena kalau kita melakukan rectangle nih, kita bikin seperti ini, maka dia akan membuat spasi. Jadi kan itu nggak enak gitu kan. Jadi kita langsung aja klik
pakai satu, dan ini kita harus benar-benar sabar untuk ngebuat ini seperti ini. Dan ini biasanya diterapkan di dalam game-game RPG yang seperti Pokemon ataupun RPG kayak Final Fantasy dan semisalnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita tambahkan rumput kalau untuk ngebuat ininya. Ya kan, kita tambahin rumput-rumput yang gak jelas. Baru tambahin sungai. Oke, kurang lebih udah jadi ya gitu kan. Jadi kita tambahkan ini. Oke, pada konsep awalnya kalau kita membuat peta yang lebih besar itu lebih bagus kan, tapi karena ini memang contoh gitu kan, jadi ini nggak masalah. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah event dimana kita nanti akan ngebuat map lagi. Di sini kita klik new, baru di sini klik inside ya. Karena kenapa harus inside? Karena kita udah buat tampilan outside atau bagian luar, jadi kita harus ngebuat tampilan inside-nya. Nah, kita klik OK. Belum ya. Nah, di klik inside ini. Nah, di sini kita buat dulu namanya. Kita buat misalnya in. Baru kita bikin display-nya in. Nah, ini untuk di dalam bagian sebuah in. Oke. Baru kita nggak perlu payah-payah, kita tinggal langsung klik rectangle karena kan dari bentuk ininya tadi peta. Jadi kita buat aja peta. Jadi ininya kita pilih kayunya, kita bikin peta seperti ini. Baru kita berikan space untuk ininya, untuk dindingnya. Oke, baru kita kasih lantai. Setelah itu kita buat di pintu bagian tengah, ini dia. Jadi khususkan kalau untuk bagian pintu ini harus ada yang di tengah gitu kan. Kemudian ini bayangannya dihapus pakai ini shadow pen. Kita hapus karena kan di dalam rumah itu tidak ada namanya shadow. Baru kita tambahin jendela. Kita masukkan kemari. Kita letakkan kemari. Oke, baru kita buat sebuah dinding lagi untuk pemisah ya, gitu kan. Untuk pemisah seperti ini. Baru kita klik lagi yang ini. Oke, baru kita ambil kasur. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan desain dari game yang kita buat. 1, 2, 3. Oke, baru tambahin bangku di sini. Baru kita ambil meja. Oke, ini nanti akan menjadi tempat resepsionis dari dari in yang kita buat. Jadi kita naruhkan meja di sini. Ini kita harus mendesainnya dulu, baru kita buat eventnya. Oke, kita tambahin. Oke, kita klik ini. Baru saya nyari kitchen set ini. Oke, kita tambahin ini aja lah. Ini namanya aksesoris yang mungkin bisa kalian berikan di dalam template in kalian. Nah, setelah selesai barulah kita akan ngebuat event. Kita save dulu. Event dimana ini karakter utama harus bisa masuk kemari dan dia akan ditransfer kemari. Jadi caranya cukup mudah, tinggal kalian klik menu event. Setelah itu kalian klik di sini di pintu ini, klik kanan, baru quick event creations, baru door. Nah, lihat kalau bentuk pintunya adalah peta, di sininya peta, maka kita bisa membuatnya peta. Tapi kalau seandainya ini dia ada lingkaran atau setengah lingkaran seperti ini, jadi kita pilih image-nya itu yang sesuai. Kurang lebih seperti ini, kita pilih yang bagian tengah. Nah, baru kita klik di location-nya. Kita klik di in, kita letakkan kemari. Baru oke. Oke. Baru di in juga kita harus ngebuat masuk pintu keluarnya. Klik di sini, klik kanan, quick event creations, baru bikin transfer.
Di sini kita nggak pakai door karena door itu untuk biasanya untuk masuk gitu kan, masuk ke sebuah event. Jadi kita di sini kita bikin transfer aja untuk keluar dari sebuah event. Jadi kita klik locationnya, baru kita klik penginapan, baru kita masukkan lagi kemari. Directionnya kita ganti menjadi down. Oke, kurang lebih seperti itu. Mari kita uji dulu game yang kita buat. Oke, berarti ini sudah masuk ya teman-teman, kita keluar. Oke, jadi kurang lebih seperti ini kalau ngebuat event door gitu kan, event pintu untuk transfer. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah event in seperti yang saya bilang tadi. Kita klik di sini dekat resepsionis di pertengahan ini, kita klik kanan, quick event creations, baru klik in. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan secara otomatis. Ini ada image-nya, kita mau ganti juga bisa gitu kan. Nah, kita ganti juga price-nya, misalnya harga satu malamnya di tempat yang kita buat ini adalah misalnya 10 gold gitu kan. Kita oke kan aja, nanti dia akan langsung ada di sini. Oke, selanjutnya kita apply kan. Kita yes kan. Oke, baru kita masuk lagi. Oke, kita nggak ada gold ya. Oke, kita close. Kemudian karena kita nggak ada gold, berarti kita harus membuat sebuah event cheese. Dimana cheese ini nanti akan membuat sebuah memberikan item ataupun seperti kayak halnya gold. Nah, jadi kita klik kanan lagi, quick event creations, baru tracer. Nah, ini kalau ngebuat sebuah cheese ya, ataupun sebuah peti. Jadi sini kita tambahkan aja goldnya, misalnya kita tambahkan 1000. Nah, ini kalau ngebuat event sebuah cheese, kita oke kan aja, baru kita apply kan lagi. Oke, kita udah dapat 1000 gold ya kan. Oke, kita masuk ke in, kita mau menginap. Kita klik aja. 1 gold for 1 night. Would you like to stay? Yes. Oke, jadi dia udah langsung ada eventnya. Jadi kalian istilahnya sudah mendapatkan event secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu membuat event-event yang lain gitu kan. Jadi baiknya kalau kita membuat sebuah in ini adalah kita bisa ngebuatnya secara otomatis tanpa kita harus memikirkan programnya lagi. Tapi kalau seandainya kalian pengen menggantinya, kalian tinggal klik aja eventnya. Nah, tadi kenapa ada gambar hitam? Ini ada namanya fade out screen. Kemudian nanti setelah fade out screen, dia akan menunggu selama 300 frame. Baru nanti dia akan masuk ke dalam gamenya lagi, ataupun bagian gamenya yang sudah cerah gitu kan, ataupun misalnya dia akan masuk kembali ke layarnya gitu. Nah, ini kita bisa ganti teksnya dengan bahasa Indonesia ataupun yang kita suka. Di sini ada show choice. Oke, kurang lebih beginilah kalau kita membuat sebuah in sama cheese. Nah, di cheese pun nanti kita bisa mengubah ini jadi bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial hari ini. Jadi kalau nanti mau tanya-tanya bisa langsung di komentar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga di channel Panda Sarjana agar kalian tidak ketinggalan berita info update terbaru dari Panda Sarjana. Terima kasih.